Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Syafitri. Perkenalkan, nama saya Puja Astika. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang akad-akad dalam transaksi ekonomi Islam. Definisi akad. Akad berasal dari kata bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban. Pengertian akad menurut bahasa berarti ikatan dan persetujuan, sedangkan pengertian akad menurut istilah adalah perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disempurnakan syarak yang menetapkan kerindahan kedua belah pihak. Unsur-unsur akad. Unsur-unsur yang terkandung dalam akad terbagi menjadi 3, yaitu 1. Perikatan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak atau mujib untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya atau qabil. 2. Dibenarkan oleh syarak. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syarak atau hal-hal yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis Nabi. 3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi. Rukun akad terbagi menjadi 5 hal, yaitu 1. Akidun, perilaku perikatan. Baik hanya terdiri dari seseorang atau sejumlah tertentu, sepihak atau beberapa pihak. 2. Mahulul akdi, yaitu benda yang menjadi objek kalau dalam akad jual beli. 3. Maudu'ul akdi, yaitu tujuan atau maksud pokok dari adanya akad. 4. Ijab atau sighat akadi, yaitu perkataan menunjukkan kehendak mengenai akad yang diungkapkan pada pelaksanaan akad. 5. Qabul, yaitu sighat akdi atau perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak akad diungkapkan sebagai jawaban ijab. Sedangkan syarat-syarat suatu akad menurut Habsyi Asyidiki adalah ada 7. 1. Aliyatul akdiyaini, yaitu kedua belah pihak harus cakap dan dianggap mampu untuk berbuat. 2. Qobliyatul mahalil akdil hukmi, yaitu yang dijadikan objek dalam suatu akad dapat menerima hukumnya. 3. Al-wilayatul syari'iyah fil maudu'i, yaitu akad tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hak walaupun ia bukan si akid sendiri. 4. An layakunal akdu au mau'uhu mamnu an bil al-nash asyara'in, yaitu maudunya tidak merupakan akad yang terlarang dan dilarang oleh syarak. 5. Bahwa akad yang dilakukan itu dapat memberikan manfaat dan tidak membawa kerugian atau kerusakan pada orang-orang yang terlibat dalam akad tersebut. 6. Ijab yang dilakukan berjalan terus-menerus dan tidak akan terputus sebelum terjadi qabul. 7. Akad itu terjadi dalam satu majelis. Syarat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'iyah yang mengisyaratkan orang yang berijab kabul haruslah satu majelis dan dianggap batal apabila mujib dan mukbil tidak bertemu dalam satu majelis. Pada dasarnya, pembahasan aspek hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari fikih muamalah dalam arti khusus mengenai urusan ekonomi dan bisnis dalam Islam. Berikut ini bentuk-bentuk akad dalam fikih muamalah dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Akad tabaru merupakan akad yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. 2. Akad tijaroh merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan karena bersifat komersial. Akad tijaroh dapat dibagi menjadi 2, yaitu natural certainty contract atau NCC adalah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktunya. 2. Natural uncertainty contract adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlahnya.
Jadi kesimpulannya adalah akad merupakan bagian dari fikih muamalah yang berarti bahwa ikatan antara dua belah pihak untuk mendapatkan suatu perbuatan hukum syarak tertentu yang berlaku serta berakibat hukum. Ada 3 istilah lain tentang akad, yaitu perjanjian, perikatan, dan kontrak. Bentuk-bentuk akad dalam transaksi ekonomi syariah dapat dibagi menjadi 2. 1. Akad tabarur merupakan akad yang dilakukan antara dua belah pihak dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Akad tijarah merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan karena bersifat komersial. Akad tijarah dapat dibagi menjadi 2, yaitu natural certainty contracts atau NCC dan natural uncertainty contracts. Demikian video dari kami tentang akad-akad dalam transaksi Islam. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.